Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Kembali pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih membahas tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dengan narasumber kita ada Bang Nunce Marlanto SKM MSI MKM selaku pembina Pupan Bengkulu, dan kita juga ada narasumber kita yaitu ada Zakia Salsabila selaku pemudi Pupan 2024. Nah, kita ke Bang Nunce lagi nih, tadi yang tertunda ya Bang ya. Tadi yang menarik kata Zakia bahwa untuk pecandu ini katanya mereka lebih takut untuk kekurangan atau tidak dapatkan lagi untuk yang namanya narkoba, bukan dengan takut akan hukumannya ini sendiri. Nah, seperti apa kita menyikapinya? Ya, mereka yang dalam kondisi tidak normal lah ya itu kan, kalau kita dalam kondisi sehat normal pasti kita akan takut ya dengan hukuman lihat polisi ya, kita takut, atau mungkin kita dengan hukuman katakanlah moral di rumah pun kita akan takut. Tetapi dengan mereka yang katakanlah tanda kutip tidak normal, artinya mereka yang menjadi korban penyalahgunaan ada orang yang tidak sehat atau yang orang sakit. Artinya dia pastinya akan memprioritaskan apa yang dibutuhkannya pada saat itu. Artinya jenis narkotika atau narkoba apa yang harus dia penuhi pada saat itu. Jadi apapun alasannya dia akan berusaha untuk mendapatkan jenis narkoba, bahkan dengan cara apapun. Nah, menghalalkan segala cara. Makanya sebenarnya efek-efeknya apa sih, nanti bermuaranya itu ke kriminal sih biasanya. Jadi mungkin mereka yang membutuhkan narkotika, yang katakanlah secara finansial tidak cukup, dia akan membuat kriminal lainnya sehingga dia bisa untuk mendapatkan narkotika itu. Bisa mungkin dia menjadi mencuri, tindak pidana, membunuh, bahkan juga untuk mendapatkan itu. Jadi benar kata Zakia tadi, bahwa pasti dia akan memprioritaskan apa yang dibutuhkannya seandainya daripada dia mengatakan hukum itu urusan belakangan. Nah, ini yang bagi mereka yang katakanlah dalam keadaan tidak normal. Oke, baik. Mungkin boleh dikasih tahu ke pemirsa di rumah nih, untuk efek apa saja atau hal apa saja yang bisa terjadi tentunya kalau kita sudah menjadi pecandu dari narkotika ini sendiri. Mungkin apabila kalau sudah dikasih tahu, mungkin masyarakat atau juga pemuda yang ada di Bengkulu sudah menyaksikan ini mungkin akan sedikit mengurangi, saya nggak mau lagi pakai narkoba nih, ini efeknya nih kayak gitu ya kan? Ya, mungkin efeknya itu kalau positif itu hampir dikatakan tidak ada, karena ini namanya penyalahgunaan. Kalau efek positifnya itu pastinya obat-obatan dan bisa menemukan penyakit. Yang kita sebut di sini adalah efek negatifnya. Yang pertama itu masalah fisik, artinya berpengaruh ke kesehatan. Nah, kesehatan ini yang paling pertama diserangnya itulah sistem saraf pusat atau bagian otak. Nah, ketika otak kita sudah katakanlah tidak berjalan normal, ini akan mempengaruhi sistem saraf lain seperti indera penciuman, bahkan penglihatan juga. Bahkan bisa dilihat juga beberapa jenis narkotika bisa secara fisik terlihat seperti mungkin dengan gigi yang kropos, badan yang kurus juga tidak terurus lagi secara fisik, dia tidak enak dilihat lagi. Yang kedua yaitu secara psikis. Nah, ini terhubung dengan psikis tadi, secara sistem saraf pusat sudah terkena, biasanya akan timbul satu katakanlah tantrum, terus ketakutan yang berlebihan juga, bahkan depresi. Itu untuk psikis. Yang ketiga sanksi sosial. Nah, ini yang mengeri, yang stigma kita di masyarakat itu kalau orang narkotika itu adalah harus dijauhin. Gitu. Ini stigma yang kadang-kadang yang susah kita ngerubah masyarakat, bahwa mereka yang menggunakan narkoba itu adalah walaupun dia sudah pemulihan itu akan tetap dicap sama masyarakat. Artinya sanksi sosial cap buruk sekali. Yang keempat artinya negatifnya adalah kemiskinan. Tidak ada satu orang pun yang pengguna narkoba itu akan menjadi kaya. Walaupun kaya, mereka jualan ya. Iya, yang kaya itu cuma bandarnya saja. Baik. Jadi jangan pernah yang namanya menggunakan narkoba apapun alasnya itu. Oke, baik. Tapi menariknya satu
satu stigmanya tadi yang Abang bilang bahwa stigma dari masyarakat jangan dijauhi. Tapi kalau kita nggak menjauhi nanti kita kena rayuan gombal dong Bang. Iya, kalau rayuan gombalnya ini ayolah pakailah, ayolah gini lah gitu kan. Mau tak mau dong kita juga pakai. Itu seperti apa nih Bang? Ya, ini kadang-kadang yang perlu, yang khawatir ini yang menasihati yang mengikut ini maksudnya kan. Iya. Artinya gini, masing-masing individu itu harus membentengi diri sendiri dulu, itu intinya. Makanya ini yang kadang-kadang menjadi salah satu beban penggiat, relawan, bahkan yang expert tentang narkoba. Jangan sampai dia menggunakan, artinya dia harus tahu dulu seluk-beluknya dulu secara teoritis sebelum dia mempraktekkan, termasuk efek-efek negatifnya. Ketika dia sudah semuanya sudah siap, pemahamannya katakannya yang cukup mumpuni, saya kira dia tidak akan mengikuti jejak, terpengaruh seperti itu. Oke. Itu sih. Baik, kita ke Zakia lagi ya. Untuk Zakia sendiri, pernah ditawarin narkoba nggak sih? Atau pernah nyoba atau gimana? Agak digali dikit ya kan? Enggak. Sebelumnya tidak. Oh, nggak pernah sama sekali. Atau pernah berkecimpung di lingkungan atau punya teman yang pernah pakai narkoba itu seperti apa nih? Enggak juga. Oke. Atau pernah lihat nggak sih orang yang kecanduan dari narkoba sendiri? Untuk kecanduannya enggak, tapi untuk orang-orang yang sudah direhabilitasi udah. Oke. Pun kalau sekedar untuk mendengar cerita dari teman-teman, ada juga kan pegiat yang lain itu dia pernah di lingkungan situ, kondisinya seperti apa itu pernah mendengar dari mereka. Ternyata memang semiris itu kondisinya dan memang mengerikan kalau misalnya kita nggak membentengi diri dan edukasi diri kita sendiri. Oke, nah selaku Pupan nih kan putra-putri anti narkoba tentunya, kan kita harus mengedukasi dari masyarakat ataupun juga pemuda-pemudi untuk tidak menggunakan narkoba nih, ya kan. Kalau semisalnya nih ya kan Bang Nunce juga dengar ini, kalau misalnya Pupan ini sendiri, kalau kita mau memberitahu masyarakat ini kan mungkin kita harus terjun dulu nih ya kan Bang. Nah itu tahu nggak sih informasi tentang yang namanya narkoba ini seperti apa bentuknya atau ininya atau segala macamnya itu sendiri itu udah tahu sebelumnya atau seperti apa? Sebelumnya kita sebagai pemuda-pemudi itu bukan mengurusi yang bagian kriminalnya atau bagian kejahatannya, karena kita juga masih muda. Mungkin ada bagian khususnya dari BNN yang mengurusi hal tersebut. Edukasi apa yang disampaikan oleh Pupan sendiri mungkin? Kita kalau pemuda-pemudi itu untuk siap mengedukasi ke masyarakat, kita ada BIMTEK namanya, terus kita juga ada karantina. Nah proses inilah yang bikin kita itu walaupun kita nggak berkecimpung ke dalam sana, tapi kita dilatih untuk berkecimpung di bagian bagusnya, seperti mengedukasi, belajar untuk pemahaman lebih tentang narkoba itu sendiri, pemahaman tentang efek-efeknya. Jadi ketika kita turun ke lapangan, kita udah tahu bahwa oh ini loh efeknya, ini loh secara garis besarnya. Kita itu lebih mengedukasi ke masyarakatnya supaya masyarakat yang sehat ini semakin paham dan teredukasi. Karena ketika mereka teredukasi, maka mereka akan menjadi pribadi yang bisa membentengi diri mereka sendiri. At least mereka tahu, oh ini dampaknya. Oh ketika ada orang pecandu ini yang harus kita lakukan. Tapi bukan bermaksud menyingkirkan mereka, tapi bermaksud untuk tetap merangkulnya dalam di ranah edukasi dan positif itu sendiri. Oke, baik. Kita akan jeda iklan dulu ya, nanti kita ngobrol lagi. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.